Selamat sore, Prof. Selamat sore. Apa kabar, Prof? Kabar baik. Baik. Bagaimana pendapat Prof terkait aduan Front Mahasiswa Mustopo ke polisi tentang penjanggalan data akademik? Saya kira laporan ini merupakan rekayasa ya. Karena apa? Saya tahu sendiri juga dari Polda Metro bahwa ada Front Mahasiswa Mustopo yang mengadukan tentang kejanggalan data akademik saya. Setahu saya hampir 28 tahun di Mustopo, itu tidak ada lembaga yang namanya Front Mahasiswa Mustopo. Nah, oleh karena itu, ini kejadian sama saat saya ada isu, saat saya kampanye, sehingga saya dipanggil Bawaslu sama polisi. Nah, ini ada yang memanfaatkan. Oleh karena itu saat ini kami sedang menyelidiki siapa sebenarnya yang membuat kegaduhan ini gitu ya. Karena anak-anak mahasiswa lembaga mahasiswa Mustopo tidak tahu menahu tentang Front mahasiswa ini. Nah, ini saya curiga ada yang memanfaatkan situasi tentang isu yang menimpa diri saya. Nah, terkait dengan kejanggalan akademik saya, itu tidak ada yang janggal. Kenapa? Apa yang saya laporkan di PD Dikti, ya, itu saya sesuai dengan apa yang memang saya punya. S1 administrasi, S2 administrasi, dan S3 administrasi dari UNPAD. S1, S2 dari Mustopo. Tidak ada dari kampus lain saya melaporkan. Yang kedua, kemudian tentang guru besar saya. Guru besar saya itu melalui prosedur yang benar. Ada pengusulan dari Senat yaitu tanggal 2 Januari 2016, kemudian diusulkan tanggal 25 Januari 2016, dan kemudian di Kopertis wilayah 3 Jakarta itu tanggal 17 Februari itu disetujui, kemudian dilanjutkan ke Dikti. Ya. Kemudian dalam proses Dikti itu ya tanggal 30 Mei itu paknya keluar dan SK guru besarnya per 30 Juni. Artinya saat saya mengatakan bahwa saya 2 bulan disetujui, itu artinya persetujuan proses pemberkasan dari Kopertis wilayah 3 ke Dikti. Tetapi proses sampai SK itu ya Januari 2016, yaitu tanggal 25 sampai tanggal 30 Mei 2016. Jadi prosesnya memang hampir 5 bulan ya. Itu fakta OTT-nya seperti itu ya. Data rekam jejaknya ada semua. Nah, kemudian terkait dengan tuduhan kejanggalan tentang data saya ya di PD Dikti, karena saat itu terjadi ya, seingat saya itu terjadi migrasi data dari PDPT ke PD Dikti. Nah, di situ banyak data-data yang hilang. Nah, salah satu contoh di situ saya tertulis SE bidang administrasi negara. Padahal kami tidak pernah mencantumkan gelar SE dan ijazah. Nah, oleh karena itu juga kejanggalannya adalah SE kok bidang administrasi niaga. Nah, dan di situ ada 2, SE tahun 1994 dan administrasi 1994. Sebenarnya data itu cuma 1, tapi karena ada migrasi data, ya kesalahan data yang dulunya itu migrasi dari PDPT ke PD Dikti, itu terjadi error. Oleh karena itu di tahun 2025 kami ingin memperbaiki agar tidak ada lagi kejanggalan data-data akademik saya. Nah, sehingga kami perbaiki sehingga sekarang ini sudah benar. Karena apa? Karena ini akan menimbulkan persepsi yang sekarang ini dilontarkan. Padahal saya benar-benar ya apa yang saya punya itulah yang saya laporkan. Mengenai orang mengatakan saya lulus dari UI, saya lulus dari itu nggak benar, karena saya memang tidak pernah menyatakan saya lulus dari UI. Saya adalah S1, S2 Mustopo dan S3 dari UNPAD. Nah, jadi sekali lagi bahwa aduan dari mahasiswa yang bernama Front Mahasiswa Mustopo ini saya meyakini syarat ini adalah rekayasa. Ada yang memanfaatkan. Oleh karena itu saya sedang menyelidiki dan kami sudah dapat data-data, akan kami laporkan juga
akan kami laporkan bahwa ini adalah tindak pidana dan penyebaran informasi yang tidak benar ya. Jadi penyebaran informasi yang salah. Nah, oleh karena itu kami akan jerat yaitu Undang-Undang ITE. Nah, supaya orang yang selalu memanfaatkan situasi ini akan kena ganjaran hukuman ya, karena saya ini sudah tidak di Mustopo, saya juga sudah ngalah tidak di Mustopo ya kan. Saya pun masih sekarang ini dicari-cari kesalahan saya ya. Padahal isu saya mencetak ijazah Jokowi itu juga isu belaka. Karena apa? Ijazah Jokowi ya sudah dikatakan asli dan aduan bahwa ijazah palsu itu udah SP3 di Bareskrim. Jadi tidak ada lagi mengatakan ijazah palsu karena sudah SP3 laporan itu dan sudah dijelaskan oleh lembaga yang melakukan ijazah yaitu UGM, teman-teman angkatan kuliah, kemudian verifikasi dari KPUD Solo, KPUD DKI dan juga KPU Pusat. Nah, artinya isu ijazah Jokowi ini jangan merembet kemana-mana karena ini sudah dalam proses hukum. Nah, terkait tadi aduan saya ya terkait dengan kejanggalan data akademik saya, clear tidak ada. Itu kan hanya informasi. Tapi yang terserat di dalam PD Dikti yang dulu PDPT itu clear. S1, S2 saya adalah administrasi dari Mustopo, S3-nya administrasi dari UNPAD ya. Kepangkatan akademik saya juga jelas. Berita acara Senat mengajukan guru besar saya tanggal 22 Januari 2016 juga ada semua. Jadi clear, tidak ada kejanggalan. Hanya orang katanya. Maka dalam kesempatan ini saya jelaskan. Clear, kami sekolah benar, kami proses guru besar benar. Kalau memang saya ini nggak nyampe 5 bulan atau 3 bulan dalam proses guru besar, karena memang saya sudah memenuhi persyaratan, yaitu jurnal saya aja 7 ya, bahkan Sokopus yang paling hebat yaitu Elsevier ya kan, itu tingkatannya yang paling tinggi. Nah, artinya layaklah saya memang disetujui. Nah, jadi catatan rekam jejaknya ada semua. Saya kira itu dan tunggu saja orang-orang yang mengatasnamakan PRON mahasiswa Mustopo ini sedang kami selidiki dan kami akan laporkan balik ke polisi. Saya kira itu, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih.